Kau bukan selebgram. Kenapa diam kau? Oke, Dikta. Ya. Dari mana? Dari rumah. Apa kabar? Baik. Baik. So makan? Sudah. Oke, jadi begini Dikta. Saya panggil Ini kau- ada apa sebenarnya ini? Ada Iya, apa? begini, Ada apa? saya panggil kau kemari Ya. di ruang putih ini. Yoi. Kita mau membahas, ada satu pembahasan yang harus kita bahas sebenarnya ini. Apa Kan itu? ini, tahu kalau bagi kau untuk tahu merasakan nanti. Apa itu? Oke, kita bahas soal. Tapi harus mau tanya dulu. Apa? Kau kan terkenal tuh di Palu, tuh kayak banyak yang endorse gitu. Oi. Oi. Tuh, Oke. Banyak yang endorse. Tuh. Ya. Kau merasa kau ini selebgram? Apa itu selebgram? Nah, itu lagi, itu yang saya mau bahas ini. Itu saya apa ya? Selebgram itu sebenarnya tidak ada di kamus bahasa Indonesia, bro. Nah, setuju sih. You know lah, bro. Indonesia sekarang. Yo. Jadi gimana? Kau merasa selebgram tidak? Tidak lah, saya itu bukan selebgram. Selebgram itu beda. Sebenarnya ada 3 kategori di dalam dunia sosial media. Ada influencer, konten kreator, dan selebgram. Nah, tapi yang saya baca, influencer dan selebgram itu Ya. sama. Beda, bro. Cuman beda nama yang saya baca. No. Oke. You is Jadi- wrong. Wah, you is wrong. Nah, You wrong, jadi man. menurut gimana itu selebgram? I think I think begini. Jadi kalau influencer itu dia itu apapun yang dia buat itu akan diikut dengan orang. Secara tidak langsung dia adalah orang yang berpengaruh untuk sosial medianya. Betul. Kalau selebgram itu orang yang lebih membuat dia sama juga, dia membuat kreativitas di sosial media, cuman dia lebih ke foto. Ke foto. Dia buat dia buat foto dengan fashionnya sendiri. Beda konten kreator ini secara luas. YouTuber pun konten kreator, bro. Yes. Yoi. Siapapun itu, editor pun, orang yang editing, yang mengedit atau yang main di dalam video itu adalah konten kreator selama dia mempunyai kreasi dan kreasinya itu berbentuk dalam suatu konten, bro. Jadi kalau saya biasa bilang, weh temanku selebgram, kenapa selebgram? Saya ini bikin video, bukan main foto, cuy. Dan selebgram itu, pandangannya itu kalau selebgram kayak, apa ya, kayak anak-anak apa begitu ya. Nah, Saya itu juga. lebih bangga dibilang konten Tapi kreator. gini, saya biasa kayak gini. Yoi. Ada orang tuh, Nah. contoh kayak si ini tuh, dia di foto di satu brand, 2 brand lah, di Oke. foto. Saya foto ya, foto. Sudah dimasukin ke akun sosial media yang mungkin agak terkenal, yang sudah jadi akun media yang terkenal di kotanya sendiri. Ya. Nah, pasti si anak ini merasa saya selebgram. Saya sudah masuk foto, jadi kemana-mana ditahu, ih selebgram, ih terkenal. Tai sih. No man. This wrong, man. Jadi begini, bro. Sebenarnya orang-orang yang menyebut dirinya itu selebgram itu saya rasa ya mereka itu sindrom. Astaga. Sindrom selebgram ya. Oke. Jadi sebenarnya apa ya? Itu memang sindrom. Sindrom. Oke. Jadi begini, beda. Saya selama buat video dan buat konten, saya tidak pernah bilang, saya selebgram. Atau kapanpun saya terima endorse yang banyak, saya tidak pernah bilang, saya ini selebgram, kamu orang biasa. Saya main video, main foto, apa segala macam, kamu orang biasa. Saya tidak pernah seperti itu. Nah, tapi begini. Yang saya baca lagi, Ya, selebgram kan kayak kau bilang tadi, selebgram itu ada di kamus bahasa Indonesia, kamus Cina, kamus mana, kamus ini, semua Ya, tidak ada ya. ya. Yang saya tahu, yang saya baca, selebgram itu ada Dikta. Cuman selebgram itu yang disebut seperti dorang Aukarin, Anya Geraldine. Oke, itu selebgram. Karena kenapa? Karena dorang kan jadi karena begini, selebgram, selebriti Instagram gitu kan, Yoi. terkenal di Instagram. Nah, baru juga yang saya baca, selebgram itu semua orang bisa jadi selebgram. Yang saya baca. Oke. Tapi followersnya harus di atas 20.000. Followers berapa? Berapa? Makanya saya jadi konten Tidak. kreator Berapa dulu. followers dulu? 19.000, bro. Nah, 1.000 lah kok jadi selebgram. Selebgram. Tidak bro. Jadi Mati. begini bro. Saya pribadi pandang kata selebgram itu ada dua pandangan, bro. Yang pertama, pernah tidak dengar bahasa begini? Sesuatu yang diulang-ulang dan terus dilakukan lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Yes. Kebiasaan menjadi kebudayaan. Haha. Kebudayaan menjadi kepercayaan. Nah, itu sekarang yang kita hadapi.
Di mana orang-orang itu yang sudah bilang selebgram itu followersnya ini, selebgram itu kalau sudah endorse sudah foto, sudah jadi selebgram. Itu yang mereka percaya yang pertama. Yang kedua bro, selebgram itu memang ada, itu memang dikategorikan dari Instagram langsung. Cuman maksudnya begini, seleb yang kayak bro bilang tadi, asik bro. Bro bilang tadi tuh, seleb itu berarti selebriti. Selebriti Instagram. Gram itu Instagram. Jadi sebenarnya memang Bukan garam ya. ya, selebgram itu memang ada, cuman dia punya ini kategori sendiri. Contoh kayak mereka Ukaren memang mereka sudah centang biru dan besarnya di Instagram. Verified. Yes. Verify. Jadi kalau yang tidak verified bukan selebgram. Walaupun dia Sebenarnya. selebgram, walaupun dia centang biru saya verified belum tentu selebgram. Ya. Jadi bisa dibilang ya lebih ke konten kreator sih. Betul sih. Atau Saya setuju influencer, sih bro. kalau konten kreator. Iya, karena begini. Lebih enak lah didengar. Kalau artis-artis, orang yang seleb-seleb yang sudah menyandang status selebriti, itu kita memasukkan di seleb TV, selebgram, seleb TikTok itu wajar karena memang mereka sudah bisa dikatakan influencer, sudah mempengaruhi orang banyak. Jadi gampang orang masuk Gitu. di Jadi satu selebgram aplikasi. itu sebenarnya lebih ke istilah, tapi sekarang banyak orang yang memandang selebgram itu bukan istilah, malah jadi pekerjaan dan jadi profesi. Pekerjaan Itu dia. Pekerjaan selebgram itu tidak ada. Tidak ada. Kalau ada, sini. Jadi begini. Tidak ada, bro. Selebgram itu sebenarnya yaitu kita hobi berkreasi. Mungkin karena orang-orang pandang kreasimu seperti ini, ya kau dikategorikan selebgram. Seperti itu. Tapi kembali lagi daripada paradigmanya orang-orang yang tadi yang sudah terbiasa dengan kata selebgram. Ya apapun yang kalian buat, kalau kalian sudah kena endorse, ya panggil selebgram. Sebenarnya lebih ke influencer sih. Yoi. Itu pun kalau influencer juga kalau begini. Oke, tapi menurutmu selebgram itu ada tapi di orang yang tertentu kayak yang terkenal se-Indonesia kan, bukan di kota sendiri. Kalau di kota Betul. sendiri sebenarnya bukan selebgram sih. Ya. Kayak ya sudah kau influencer. Betul, Jadi betul. begini, sudahlah terus juga bilang seleb. Nah, buat teman-teman juga kalau ketemu dengan siapa mungkin ketemu dengan Dika, terus saya bilang, selebgram Kota Pal. Saya sering. Maksudnya begini. Tidak usah, maksudnya apa ya begitu ya? Maksudnya selebgram kayak jijik orang pada. Saya itu lebih ini. Saya tidak mau anggap diriku ini sendiri selebgram. Tapi atau kalau orang lain anggap orang lain, ya itu whatever lah, terserah mereka Whatever lah. ya? Oh iya, tepat. Jadi Bilang saya maksudnya- selebgram. Tidak, begini. Kalau masalah enak didengar dan terima atau tidak terima, saya lebih terima kalau saya dibilang konten kreator. Yes. Untuk cakupan influencer itu, saya rasa saya belum ke situ. Saya masih konten kreator yang saya itu masih berkreasi Masih dalam belajar video-video. Oke, sip. Oke. Saya suka. Karena memang selebgram itu secara bahasa pun bro, kalau kita artikan seleb ya berarti selebriti. Selebriti itu ada pandangan, maksudnya orang-orang bisa nilai ini orang biasa. Kamu hanya buat video, ya belum berarti kamu jadi selebriti. Selebriti. Nah, Oke. Instagram itu cakupannya umum dan luas. Yes. Seluruh dunia pakai Instagram. Ah. Jadi kalau mau bilang kamu selebgram, wow. Luar berarti biasa. Satu Indonesia sudah tahu sebenarnya kalau kau selebgram. Oh iya, Gitu kan? selebgram, Iya. selebriti Instagram. Yo. Berarti biar 100.000 followersmu tetap biar 100.000, 30.000, 90.000, 60.000 berarti bukan selebgram. Selebgram, Nah, kalau banyak followers tapi beli followers semua. Itu lagi. Itu susahnya kita sekarang. Tidak begini, karena banyak orang yang saya perhatikan. Ya. Gini bro. Itu sudah bro. Betulan. Tidak gini. Kita Ya. di sini baku kenal semua di Kota Palu tuh. Maksudnya Yoi. bukan karena kita sama konten kreator, Yoi. baku kenal semua ya. Yoi. Kau konten kreator, kayak kau influencer, kayak kau blogger yang mungkin yang sudah ada Ya. yang pernah di endorse atau apa sudah baku tahu. Cuman ada beberapa yang orang kita tidak tahu muncul followersnya banyak. Cuma gini, dalam artian saya followersku cuma 4.000 ya. Oke. Followers 4.000, tapi saya lebih banyak dipakai. Yang ini yang sampai 60-30.000 tapi yang tidak tahu dari mana, itu bagaimana kira-kira itu followers atau setan? Sebenarnya kita tidak bisa juga bilang followers asli real atau setan atau ya apa sebagainya. Tuyul kah? Atau dia iya. batuyul kah batari-tari orang, tidak bisa kita bilang kecuali kita lihat langsung memang. Iya, tapi begini, saya sudah berapa kali lihat ada beberapa orang saya lihat followersnya itu. Dan saya pernah dapat, bro. Oh iya, tidak, saya Yoi. orang barat semua, barat Turki apa. Saya bilang ini mungkin temannya orang barat semua setahu Keluarganya stop. keluarga. Kelahiran Baru di yang sana like-nya juga. sampai berapa ribu. Tapi tidak ada orang Indonesia, tidak ada orang Palu. Keluarganya gitu. stop. Iya, kayaknya dia baku temen orang barat. Yoi. Mungkin. Nah, jadi begini, bro. Jadi Tapi kau sebenarnya beli followers.
Tidak bro. Tidak. Real. Ada namanya itu cara aplikasi bisa cek akun. Oh, apa namanya? Nanti kita tulis. Saya lupa ya. Soalnya akunku kemarin saya sempat kerjasama dengan salah satu media yang terkenal di dunia. Asik, hey! Jadi saya kerja sama sana, sebelum kerja sama di sana memang mereka punya list nama konten kreator yang mau dipilih jadi konten kreator mereka kerjasama. Akhirnya saya yang keluar, namaku yang dipilih karena mereka cek akunku. Saya tahu ini aplikasi, saya tahu. Karena mereka cek akunku. Jadi begini, apa ya? Itu dia. Untuk sekarang, bro, kita tidak banyak followers itu tidak ada gunanya sebenarnya. Yes. Penting impact-nya. Iya, bukan. Bukan. Jadi begini, kebanyakan orang yang banyak followers, tapi tidak tahu mempertahankan eksistensinya. Orang-orang yang sedikit followersnya lebih sering dipakai karena mungkin dia lebih eksis. Ya sih. Jadi sama dengan begini, saya punya perusahaan besar, perusahaanku ini besar, tapi saya tidak pernah kenalkan perusahaanku dengan orang lain. Orang lain tidak akan tahu entah itu besar atau tidak. Tapi bagaimana dengan orang perusahaan yang baru merintis, masih kecil, tapi dia tetap eksis, dia tetap menjaga dia punya eksistensi, akhirnya lebih banyak yang pakai itu. Ya sih. Itu lebih sebenarnya kita itu di sosial media itu kita branding diri kita sendiri juga. Iya. Semakin sering kamu tampil, semakin banyak yang kenal. Tidak Seperti memandang itu. selebgram ya? Tidak memandang followers. Tidak memandang. Bro. Nah, cuma ini lagi Asa mau bilang pendapatmu. Bagaimana nih kalau kayak online shop ya? Ya. Online shop atau tidak brand-brand yang ada di Kota Palu atau maupun di luar ya? Dorang mau buy endorse ini ceritanya. Ya. Cuma dorang cuma pandang followers. Dilihat followersnya 10k, ya sudah endorse. Don tidak lihat impact yang nonton story-nya berapa, yang likes berapa. Dia cuma lihat followersnya, banyak 10.000, tapi don nggak tahu cek. Dia mau langsung tahu bayar, berapa endorse 200.000 bayar endorse. Padahal impactnya don tidak tahu. Cuma kalau saranku seharusnya kalau ada brand yang mau endorse orang, untuk mulai sekarang ya, tidak tahu kalau mau diterima saranku atau tidak terserah. Tanya dulu impactnya itu orang bagaimana. Terus saya tanya, dilihat saja. Kayak kau tuh. Saya misalnya jual baju, saya endorse kau, kayak perlu saya tanya kau, yang nonton storymu berapa kira-kira? Ya paling banyak gitu ya. Ini kayaknya ada impact. Terus saya tanya karena aku sudah tahu tuh. Nah, bagaimana orang yang dia belum pernah lihat, cuma dia lihat followersnya banyak. Entah kalau dia lihat likesnya banyak, tahu dia beli atau tidak saya nggak tahu. Dia langsung main-main endorse gitu. Jadi sebenarnya begini, kita yang paham itu, kalau menurut saya, kita yang paham, kita dituntut untuk memberi pemahaman yang sama dengan orang yang sama jalannya dengan kita. Contoh, saya kan sekarang pribadi saya jual saya punya jasa. Orang-orang lain butuh jasa saya untuk jual mereka punya produk. Nah, di situ UMKM yang ada di Kota Palu ini, pemahaman dan wawasannya itu masih sangat minim persoalan sosial media, apalagi Instagram. Iya sih. Kayak yang bro bilang tadi tuh, dia banyak followersnya, sampai puluhan ribu. Terakhir pas di story, ternyata bahasanya begini nanti, banyak followersnya, tapi kenapa tidak yang beli jualan kue? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya UMKM itu harus lebih teliti juga. Yes. Sekarang kan sudah kita bisa lihat akun-akun mana yang memang real, dan itu bisa kita lihat sendiri. Contoh, ada UMKM yang endorse saya, dia minta, Dik, bisa ndak kirim insight-mu, followersmu berapa, postinganmu bagaimana, jangkauannya di mana saja. Oke, saya kirim. Saya tidak takut karena memang akun saya real. Seperti itu. Dan satu juga, ada terkadang UMKM atau orang-orang yang endorse kita, biasa begini, sudah kita endorse, akhirnya memang itu nyata, itu real, cuman bahasanya begini, saya satu kali endorse dengan dia ini, tapi kayak tidak banyak yang beli le. Oke. Jadi begini, saya mau kasih pemahaman soal itu. Contoh, kamu jualnya baju atau makanan banyak rasa, banyak model, banyak jenis. Kira-kira dari semua banyak itu dan semua banyak orang yang nonton storyku, seleranya sama tidak? Tidak sih. Tidak. Beda. Pasti beda. Itu. Jadi yang pertama itu. Dan yang kedua, yang harus mereka pahami sebenarnya, orang-orang yang story itu, kita itu bukan bantu penjualan, kita itu bantu branding. Branding, ya, setuju. Kalau kita bantu penjualan begini, hai guys, saya lagi jual minuman ini dari ini, kamu beli sama saya nanti begini, itu bantu jualan bro. Kalau itu kerjanya marketing, bukan kerjanya kita, content creator atau influencer. Influencer itu kerjanya branding. Semakin banyak produkmu yang di branding dengan orang-orang yang lebih dikenal, yang terkenal di luar sana, semakin banyak yang tahu produkmu. Tidak perlu kita bilang harganya, tidak perlu kita bilang sebenarnya barangnya seperti apa. Yang penting semakin sering muncul itu barang, pasti orang akan penasaran. Itu dia. Jadi kalau mau story itu sebenarnya impact-nya bukan ke penjualan, tapi branding.
Branding ke penjualan, bukan penjualan ke branding, bro. Gitu. Kalau mau pakai jasanya influencer. Ya. Karena masalahnya saya dari kemarin-kemarin sudah resah kayak, bukan resah, saya bukan mau larang dorang kayak, kok jangan beli followers, kok jangan, tidak, kan itu orang punya mau sendiri tuh. Iya. Cuma masalahnya kayak lain gitu ya. Baru itu cuma masalah selebgram, ya begitulah. Sebenarnya itu aja sih, intinya dari kita masing-masing. Semakin pintar kita di zaman sekarang, semakin bagus juga sih untuk kita sendiri. Kalau kita memang cuman mau acu tak acu, saya endorse ini, kan nggak bisa, bro. Kita harus belajar juga. Karena kita ini hidup di 4.0. Yes. Apa-apa sekarang sudah sosial media, apalagi di pandemi begini kan. Minum juga dulu kau, udah ikutin minum. Habis sudah. Oh, udah selebgram. Jadi maksudnya kalau untuk sekarang sudahlah selebgram. Tapi ada akun-akun yang selebgram itu gimana? Ada komen ya? Saya tidak tahu. Penting Bukan. kan. Kalau mengatasnamakan diriku selebgram, saya bukan selebgram. Saya lebih ke konten kreator. Lebih dari kepercayaan diri sendiri sih, bro. Iya sih, selebgram itu, bro. Itu ya, Dorang Awkarin itu selebgram itu. Yoi. Dia bisa Yang sudah sekelas selebriti. masih kalah jauh. Oke lah, selebgram kalah ada jauh. di posisinya dorang kan. Jadi begitu saya sih. Oke. Jadi abisnya mau kemana kau? Balik ulang, Pak ya? Balik ulang. Jauh sekarang rumahku. Wih, mati laptop. Ya, jadi begitu saja sih. Oke, Dikta, Yoi, bro. mudah-mudahan kau jadi selebgram. Oke, habis. Oke.